Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masih dalam bab dampak atau akibat bagi orang-orang yang meninggalkan ibadah sholat 5 waktu. Dalam hadis lain disebutkan bahwasanya junjungan kita Rasulullah SAW bersabda, mari sama-sama kita kaji. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yurwa, dan diriwayatkan, annahu, sesungguhnya sesuatu, awaluma, permulaannya perkara, yaswaddu, yang menjadi hitam, yaumal kiamati, besok di hari kiamat. Apa yang jadi hitam? Wujuhun, beberapa wajah atau muka, tarikis sholati, yaitu mukanya, wajahnya orang-orang yang meninggalkan sholat. Wa anna fi jahannama, dan sesungguhnya di dalam neraka jahannam, wadian, ada sebuah jurang, yuqalu, yang disebutkan, lahu, bagi jurang tersebut, lamlamu, bernama jurang lamlam. Fihi, di dalamnya, hayatun, ada beberapa ular, kullu hayatin, tiap-tiap satu ular, bisa honi rokobatil ba'iri, sebesar leher onta. Tuluha, panjangnya ular tersebut, masiratu syahrin, bisa ditempuh dalam perjalanan 1 bulan. Talsa'u, ular tersebut menyengat, tarikas sholati, terhadap orang-orang yang meninggalkan sholat. Disengat, fayahli, maka jadi mendidih. Apa? Sammuha, bisa daripada ular tersebut, racun daripada ular tersebut mendidih, fi jasadihi, di dalam tubuhnya orang yang meninggalkan sholat, mendidih sab'ina sanatan, dalam kurun waktu 70 tahun. Summayataharo, kemudian jadi rontok, lahmuhu, dagingnya orang yang meninggalkan sholat. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika sudah terjadi hari kiamat, manusia dibangkitkan dari alam kuburnya, dan itu disebutnya dengan yaumul ba'si, atau hari kebangkitan. Disitulah wajah-wajah umat manusia, ada yang terang benderang, ada yang bercahaya, ada pula yang gelap. Bagi orang yang pada waktu masa hidupnya, ya istiqomah, konsisten, menjalankan ibadah sholat 5 waktu, berarti dia berwudu minimal 5 kali sehari semalam, membasuh wajahnya, membasuh kedua tangannya, mengusap sebagian rambut kepalanya, membasuh kedua kaki dan mata kakinya. Nah, maka orang-orang semacam ini wajahnya akan bercahaya. Kedua tangannya pun juga bercahaya, juga kedua kakinya bercahaya, karena asar atau dampak daripada wudhu yang ia lakukan ketika ia masih hidup di panggung dunia. Begitupun sebaliknya, ada sekelompok golongan umat manusia
yang dibangkitkan dari alam kubur, ya, wajahnya menjadi hitam, gelap. Siapakah mereka itu? Orang-orang yang pertama kali dibangkitkan, bukan terang wajahnya, bukan bercahaya, apalagi bersinar, tidak. Justru gelap gulita, wajahnya hitam. Siapa mereka itu? Tak lain dan tak bukan, yaitu tarikus sholati. Wajahnya orang-orang yang meninggalkan ibadah sholat 5 waktu. Dan sebagaimana yang sama-sama kita maklumi, bahwasannya ketika sudah terjadi hari kiamat, itu semua akan dihisab, dihitung amal perbuatan umat manusia. Bagi yang amalnya baik, ya, ibadahnya istiqomah, sehingga ia mendapatkan buku catatan tangan kanan, ia bersyukur, bergembira. Kenapa? Karena ia akan menjadi penduduk surga. Begitupun sebaliknya, ada diterima dari tangan kirinya, ia cemberut, ia menjerit, histeris, teriak, ketakutan. Kenapa? Karena ia akan menjadi calon penduduk nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam neraka itu sendiri ada sebuah jurang. Jurang yuqalu lahu lamlam. Ada jurang bernama jurang lamlam. Di dalamnya banyak sekali ular-ular besar sebesar leher onta. Sebesar leher onta. Panjangnya jika ditempuh dalam perjalanan dunia kira-kira memakan waktu 1 bulan lamanya. Ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditaruh dalam neraka jahanam, di dalam jurang lamlam. Ular-ular tersebut tugasnya menyiksa, menggigit, menyengat orang-orang yang meninggalkan ibadah sholat 5 waktu. Sekali digigit, menancap itu racunnya dalam tubuh orang yang meninggalkan sholat, hingga mendidih racun tersebut, mendidih jasadnya, mendidih kulit dan juga dagingnya, hingga rontok berkeping-keping. Kembali lagi, digigit lagi, rontok lagi, begitu seterusnya. Karena itu merupakan sebuah azab yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Berapa lama sekiranya? Paling tidak di situ disebutkan fayagli sammuha fi jasadihi sab'ina sanatan summa yataharra lahmuhu. Ketika ular tersebut, penghuni jurang lamlam neraka jahanam ini, menyengat atau menggigit orang-orang yang meninggalkan sholat, maka di situ dalam jangka waktu 70 tahun lamanya dagingnya rontok, dagingnya mendidih. Karena itu merupakan sebuah azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini wahai saudaraku dimanapun berada, mari sama-sama kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat sehat, nikmat sempat, ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Terutama amal yang paling pokok, jangan sesekali kita meninggalkan ibadah sholat 5 waktu, apapun itu alasannya. Terkecuali ada udzur syar'i yang membolehkannya. Semisal bagi perempuan yang haid, itu justru malah dilarang untuk sholat dan tidak wajib untuk mengqodonya. Tetapi bagi orang yang mukallaf, tidak ada alasan untuk meninggalkan ibadah sholat 5 waktu. Sesibuk apapun, serepot apapun, bahkan dalam keadaan sakit pun, tetap kita diwajibkan untuk melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Besar pahalanya, besar faedah hikmah yang akan diberikan oleh Allah bagi siapapun yang menjalankannya. Dan tentu sebaliknya, besar pula ancaman atau azab yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi siapapun yang
meninggalkannya. Salah satu di antaranya ialah wajahnya akan menjadi hitam dan ia akan menjadi penduduk neraka jahanam, ditempatkan dalam satu jurang bernama jurang Lamlam, kumpul di situ dengan beberapa ular besar, disengat, digigit hingga rontok kulit dan dagingnya berkeping-keping. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik, hidayah, maunah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga kita menjadi orang yang ahli ibadah dengan tulus, ikhlas, dan istiqamah, hingga kita menjadi orang yang selamat fid dini wa dunya hattal akhirah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.